Polres Siak telah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya ada petugas keamanan, sopir, pegawai rumah sakit yang menemukan jenazah, serta rekan dan juga pembimbing korban di RSUD Tengku Rafian Siak. Dari hasil otopsi ditemukan luka berbentuk titik, pembengkakan pada tangan kiri, serta memar di bagian kepala akibat kekerasan benda tumpul. Sedangkan sejumlah luka di bagian leher, dada, dan perut serta punggung juga lengan diduga terjadi setelah korban meninggal dunia. Meski begitu, penyebab pasti kematian belum bisa dipastikan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan histopatologi dan toksikologi forensik untuk melengkapi penyelidikan. Kita telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap 5 orang, yaitu security dan supir dan pegawai rumah sakit yang menemukan jenazah. Telah selesai dilaksanakan otopsi, namun dokter forensik belum bisa memastikan penyebab dari kematian karena masih memerlukan pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa sampel yang harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Setibanya di lokasi, istri korban menangis histeris saat mengetahui suaminya, dokter residen yang sedang menempuh pendidikan spesialis anestesi, ditemukan tak bernyawa di semak belukar di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau, tempatnya bekerja. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Siak langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah bukti serta barang-barang korban yang ditemukan di lokasi. Penemuan jasad korban membuat warga sempat geger dan langsung berdatangan untuk melihat. Polisi kemudian memasang garis polisi guna proses penyelidikan. Yang bersangkutan ini tinggal di mes rumah sakit umum, sudah menghilang pada hari sebelumnya, yaitu hari Senin pukul 18.00. Ini bisa kita lihat yang dari rekaman CCTV yang bersangkutan keluar dari rumah sakit pada 18.06 WIB. Nah, ditemukan oleh security karena memang dari malam tersebut sudah dilakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Handphonenya sudah off dan tidak aktif sehingga dilakukan pencarian dan ditemukanlah di samping pagar tadi. Menurut polisi, dari pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang berinisial AKL, serta barang-barang korban seperti ponsel dan tas ditemukan masih utuh. Guna memastikan penyebab kematian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Citra Indriani, Kompas TV, Siak, Riau. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipidkor Polri. Namun untuk status hukum ex-Jampitsus masih didalami. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Namun, Kejagung memastikan status penetapan tersangka ex-Jampitsus dari Polri tidak gugur. Ini kan kita menunggu, tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Belum dijalankan, tapi yang jelas akan secepatnya setelah kita terima semua. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan terkait penanganan kasus mantan Jampitsus.
Yusril menegaskan Presiden telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum agar menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Menurut Yusril, proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan publik. Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung, dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan dari antrean kendaraan warga di SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih terjadi hingga Rabu malam. Warga bahkan harus rela antre hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM. Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan sejumlah pejabat pimpinan. Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik Muhammad Jauhar Setiadi sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta mengambil sumpah jabatan Didik Tri Sulistia sebagai Panitera Muda Pidana dan Titik Tejaningsih sebagai Panitera Muda Perdata khusus Mahkamah Agung. Pelantikan yang berlangsung di Tower Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin 13 Juli menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan peradilan di seluruh Indonesia. Saya mengibaratkan badan pengawasan itu laksana seorang dokter bagi tubuh lembaga peradilan. Ketika tubuh sakit atau mengalami gangguan kesehatan, dokterlah yang memiliki kompetensi untuk memeriksa, mendiagnosis penyakit apa yang diderita pasien. Demikian pula badan pengawasan Mahkamah Agung. Tugasnya bukan semata-mata menemukan kesalahan, melainkan mengidentifikasi akar permasalahan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan langkah-langkah pembenahan dilaksanakan secara konsisten dan agar kualitas penyelenggaraan peradilan terus meningkat. Ketua Mahkamah Agung menegaskan pengawasan tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran, tetapi juga mencegahnya sejak dini. Sehingga upaya ini diharapkan dapat memperkuat integritas lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik. Jadi pengawasan dari badan pengawasan yang dilaksanakan sekarang ini menurut hemat saya sudah bagus, dan yang bagus ini tetap harus dipertahankan sekalipun kita juga ingin meningkatkan beberapa hal yang itu menjadi bagian dari kebutuhan untuk keperluan pengawasan itu sendiri. Nah, jadi kalau yang diharapkan kita tidak lepas dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat untuk kita memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini kalau dari sisi pengawasan kita ingin memperkuat pengawasan diwujudkan dalam integrasi pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Pelantikan pejabat baru ini merupakan langkah Mahkamah Agung untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola lembaga, sekaligus mendorong terwujudnya peradilan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, antrean kendaraan warga di SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih terjadi hingga Rabu malam. Warga harus rela antre hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
Ya Bang. Salah seorang warga mengaku antre hingga 1 jam lebih di SPBU untuk membeli BBM. Hingga kini warga Kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih kesulitan memperoleh BBM. Kondisi ini cukup menyulitkan warga, terutama pengemudi ojek daring. Mereka terpaksa antre hingga malam agar keesokan hari dapat bekerja. Satu jam ya. Gimana ini udah berapa SPBU yang abang datang ini? Kalau untuk SPBU yang datang ini saat ini satu, tapi selama di jalan lewat hampir semua kayak gini. Ramenya padatnya hampir semua kayak gini. Oh gitu. Jadi ini untuk narik besok gitu Pak? Ya, rencana untuk keperluan besok nih Pak. Sementara personil TNI Angkatan Darat ikut membantu distribusi BBM ke sejumlah SPBU di Kota Medan dan juga sekitarnya. Ini dilakukan usai koordinasi antara Pertamina dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara soal sopir pengangkut BBM yang berhenti massal. Pada Selasa malam 14 Juli, sejumlah personel Kodam 1 Bukit Barisan mengemudikan truk tangki Pertamina di Medan, Sumatera Utara. Anggota TNI membantu mengatasi krisis distribusi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU. Pendistribusian BBM terkendala kurangnya jumlah sopir pengangkut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut antrean panjang di SPBU bukan karena BBM langka, melainkan terkendala distribusi. Pemprov Sumatera Utara berkoordinasi dengan TNI Polri untuk membantu distribusi BBM akibat pemberhentian massal sopir truk tangki Pertamina. Kami sudah cross check, jadi sampaian Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin nggak salah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal. Kami sudah koordinasi, saya minta dari dinas kami berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan teman-teman TNI Polri. Kami dari TNI Polri dan pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang Pertamina Patraniaga Sumatera bagian utara meminta maaf atas terganggunya distribusi BBM. Pertamina berupaya bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan juga TNI Polri untuk mendistribusikan BBM ke masyarakat. Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang terdampak. Dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya pasca liburan sekolah yang cukup signifikan. Peningkatan konsumsi tersebut membutuhkan penyesuaian kapasitas angkutan dan ritase mobil tangki agar distribusi ke SPBU dapat kembali mengimbangi kebutuhan masyarakat. Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Kita ke informasi mancanegara, Saudara. Militer Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Amerika juga melancarkan gelombang serangan baru ke wilayah Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan melancarkan serangan selama hampir 7 jam ke wilayah Iran pada Rabu pagi. Puluhan infrastruktur militer Iran jadi target serangan kali ini. Militer Amerika menyatakan saat ini setidaknya 19 kapal perang Amerika Serikat di Laut Arab, termasuk 2 kapal induk dan sebuah kapal serbu amfibi dengan lebih dari 1.000 marinir di dalamnya. Ratusan pesawat militer Amerika juga siap beroperasi di seluruh wilayah di Timur Tengah.
Tak hanya serangan Amerika yang ditargetkan ke Iran, Iran juga meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat ke sejumlah wilayah Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Iran telah meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Serangan merupakan balasan dari serangan Amerika pada Selasa pagi. Kemarin, Amerika melancarkan serangan ke Iran hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump memerintahkan penerapan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Sejumlah pihak juga menilai Presiden perlu turun tangan. Namun apa yang perlu dilakukan Presiden? Kami akan diskusikan usai jeda. Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 orang mantan penyidik KPK untuk menyidik ulang kasus ex-Jampitsus. Meski demikian, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ini. Telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi gugur dan sekarang masih saksi lagi. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan terkait penanganan kasus mantan Jampitsus. Yusril menegaskan Presiden telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum agar menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Menurut Yusril, proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan publik. Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini. Nah, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. 3 institusi ini sama-sama memiliki kewenangan. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, bilang kasus ini Presiden perlu turun tangan karena menyeret nama besar dalam Korps Adiaksa. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus transparan sekaligus tidak ada konflik kepentingan. Supervisi oleh KPK pun dinilai perlu. Mungkin misalnya KPK mengambil alih atau setidaknya memberikan supervisi, itu sangat bergantung dari Presiden. Rasanya pasti berat untuk Kejaksaan Agung menyerahkan kepada LPSK. Tetapi masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu
yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan itu. Publik pun menanti penanganan kasus ini, terlebih pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang hingga kini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru khusus mengusut kasus ini. Sementara polemik penanganan kasus dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung menuai dugaan adanya ruang konflik kepentingan karena melibatkan orang kedua di tubuh kejaksaan. Akankah kasus ini dapat ditelusuri secara adil dan juga transparan? Apakah Presiden perlu turun tangan? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Pujiono Suwadi, dan juga pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Pak Herdiansyah Hamzah. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, Waalaikumsalam. Iya, saya mau ke Pak Puji dulu. Pak Puji, ini kan semalam sempat ada simpang siur ya soal status tersangka dari mantan Jampitsus. Nah, jadi sebenarnya dari 3 sprindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 kasus yang menjerat ex-Jampitsus ini, statusnya benar tersangka? Jadi begini, sprindik baru itu setidaknya menjawab 2 hal. Pertama adalah soal kepastian hukum, memastikan hukum formil itu tetap kemudian ada basis dasarnya. Yang kedua adalah menjamin juga keberlanjutan proses. Nah, yang kedua juga kan kalau ini kan penyidiknya nanti kan baru, nggak mungkin nanti menggunakan penyidik sprindik yang dibuat oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Sehingga yang digunakan kan sprindik baru ini, dan tiga-tiganya juga melanjutkan sprindik yang memang sudah kemarin dibuat oleh Kortas Tipikor terkait 3 kasus, Krakatau Steel, Asabri, terus juga PLN itu. Sehingga apakah kemudian menggugurkan status tersangka yang bersangkutan? Saya pikir tidak. Jadi yang bersangkutan juga tetap kemudian tetap kemudian statusnya menjadi tersangka. Hanya kemudian kan proses untuk kenapa sprindik ini keluar, 2 hal itu saya sampaikan. Salah satu tadi yang saya sampaikan di depan adalah alasan formil itu. Nanti tentu kemudian alasan formil itu salah satunya adalah memanggil yang bersangkutan. Manggil yang bersangkutan untuk kemudian juga ditetapkan tersangka kembali, begitu. Sehingga tidak ada kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk kemudian melakukan pra-peradilan. Karena kalau kemudian menggunakan sprindik yang digunakan oleh Kortas Tipikor kemarin, sementara yang bersangkutan belum pernah dipanggil sebagai saksi, tentu kan ini rawan di pra-peradilan. Meskipun sebenarnya pra-peradilan pun itu hanya soal urusan formil saja. Sedangkan materialnya itu ya pidananya itu tetap ada. Dan kalau pra-peradilan itu kalah ya sebenarnya gampang saja. Sprindik baru selesai itu, gitu. Oke, nah ini kan kalau kita lihat ya sudah ada penerbitan 3 sprindik baru yang menjerat ex-Jampitsus dan statusnya tetap tersangka. Nah kalau statusnya sudah tersangka, apa sebenarnya yang ditunggu untuk pemeriksaan dan juga penahanan? Banyak sekali desakan, kok belum ditahan-tahan ya sampai sekarang? Apa yang menjadi alasannya, pertimbangannya? Ini yang juga kita tunggu. Mbak Adisti, saya dan semua masyarakat juga menunggu. Proses berikutnya seharusnya ketika kan maraton ya kerjanya. Kemarin kekhawatiran kita kan soal konflik of interest. Konflik of interest kita sampaikan, jangan sampai kemudian penyidik itu adalah pegawai-pegawai kejaksaan yang memiliki hubungan langsung dengan tersangka FA gitu di Gedung Bundar. Dan itu juga sudah dijawab melalui proses berikutnya, dicarilah penyidik-penyidik yang tentu memiliki latar belakang kuat dan juga senior. Kalau kita lihat kan nama-nama itu kan Kejati, mantan Kejati dan segala macam, dan mereka juga mantan
ex KPK, sehingga menjawab soal konflik of interest itu, bahwa ini akan ditangani dengan serius oleh kejaksaan tanpa kemudian melibatkan orang-orang di gedung bundar. Sehingga ini jawaban pertama. Nah, jawaban kedua kan pertanyaannya kemudian kapan kemudian diperiksa sebagai saksi tersangka, dan kemudian ya harapan publik kan kapan bisa ditahan, kan begitu. Nah, ini yang proses ini yang kita tunggu berikutnya. Bahwa setelah kemarin diumumkan 9 nama penyidik, ya seharusnya kemudian 9 nama penyidik itu segera bekerja untuk kemudian memastikan keberlanjutan proses penegakan hukum ini berjalan. Oke, jadi perlu diketahui bahwa Kejaksaan Agung juga telah membentuk tim khusus yang beranggotakan ada 9 orang untuk menangani perkara ini. Sebagian besar dari 9 anggota tersebut pernah bertugas di KPK ya Pak Puji ya? Ya, benar-benar. Dengan harapan ini menjawab keraguan publik adanya konflik of interest, begitu ya? Ya, benar. Nah, saya mau ke pakar hukum dulu nih, Pak Hendri. Pak, kalau misalkan kita lihat ya, kan ini banyak, Pak Herdi, kalau kita lihat ini sudah 3 sprindik baru, kemudian statusnya tetap menjadi tersangka. Untuk menjawab keraguan publik, ada tim khusus yang dibentuk, ada 9 orang. Dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK, begitu. Nah, jadi apa yang bisa Anda baca dari penanganan kasus ini, Pak Herdi? Ya, saya kira ada beberapa catatan ya dalam perkara ini. Satu, lagi-lagi saya suka tidak suka harus mengatakan bahwa ada problem kehilangan panglima perang dalam urusan pemberantasan korupsi ya. Sedang pada saat penggeledahan rumah Jampitsus misalnya dengan pengerahan puluhan tentara, sampai sekarang Presiden tidak menjawab, tidak ada semacam public address yang secara strict mengatakan bahwa tidak boleh kemudian prajurit TNI berlebihan di dalam proses pengawalan. Bahkan kan di hari yang sama ada segerombolan orang dengan menggunakan seragam tentara di Polda Metro Jaya. Yang saya mau maksud adalah ini menjadi absurd, menjadi tipis batasan antara sipil dan militer. Ini problem yang kemudian harusnya ada semacam public address dari Presiden untuk menjelaskan, termasuk juga meminta kepada prajurit TNI untuk tidak terlampau jauh di dalam mengintervensi proses penegakan hukum. Itu pertama. Yang kedua, saya kira menjadi penting ya. Saya memahami bahwa konflik kepentingan itu bukan hanya relasi interpersonal, bukan hanya penyidik-penyidik yang tidak boleh memiliki hubungan dengan mantan Jampitsus, tetapi juga harus dilihat dalam kacamata kelembagaan. Konflik of interest dalam perspektif kelembagaan itu harusnya proses penyidikan terhadap mantan Jampitsus itu semestinya dilakukan oleh lembaga lain di luar daripada lembaganya. Salah ini satunya kan, menurut Anda yang menurut saya yang paling dialihkan? tepat, karena ada 2 lembaga yang saling menyandra ya, antara kepolisian dan kejaksaan, harusnya memang KPK yang mengambil alih perkara ini. Artinya kita menghindari satu soal konflik of interest, kan nggak mungkin jeruk makan jeruk ya. Ini adalah lembaga yang mempertaruhkan kepercayaan publik, jadi public trust itu sangat bergantung dari proses penanganan perkara ini, karena ini kan mendapatkan atensi banyak dari publik luas gitu ya. Kalau kemudian proses penanganannya tetap ada di kejaksaan misalnya, ya ini menjadi problem karena konflik kepentingannya jelas akan sangat tebal di sana. Tetapi kalau kemudian KPK yang mengambil alih perkara ini, saya kira itu bisa menjawab soal konflik kepentingan itu. Nah, cilakannya adalah kita juga belum menemukan statement terbuka dari Presiden. Seharusnya Presiden itu meminta KPK saja yang menangani perkara ini. Jadi kita juga tidak meminta Presiden terlampau jauh di dalam urusan teknis yudisialnya, tetapi kita meminta karena ini urusan yang meminta situasi yang mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum, karena semua juga orang paham dengan cerita ini, ada semacam situasi yang bukan semata-mata soal hukum, tetapi ada soal ekstralegal di sana, maka seharusnya memang KPK yang diminta oleh Presiden secara tegas untuk menangani perkara ini. Saya kira itu yang menjadi solusi yang paling tepat kalau kemudian ingin menghindari konflik kepentingan secara kelembagaan tadi. Oke, untuk menghindari konflik kepentingan secara kelembagaan,
Polri dan Kejaksaan Agung, ada sebaiknya kemudian ini dialihkan ke lembaga lain, yakni yang menurut Anda yang paling sangat berpotensi adalah KPK. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan Undang-Undang KPK, Presiden ini tadi Anda sebutkan seharusnya bisa turun tangan untuk bisa menyerahkan atau mengizinkan kasus ini dialihkan kepada KPK. Nah, kita ingin tahu juga aturannya tuh seperti apa nanti kalau memang Presiden akan turun tangan dalam hal ini. Ya, kan sudah berkali-kali di-mention ya, ada pertemuan antara Jaksa Agung, kemudian Kapolri gitu ya bersama Presiden. Menjadi pertanyaan publik adalah, kenapa Presiden tidak mengambil pilihan agar perkara ini ditangani oleh KPK? Itu kan yang tidak pernah dijawab gitu ya. Jadi Presiden seolah-olah kucing-kucingan dan membiarkan proses ini berjalan sebagaimana adanya, sehingga problem ini terus-menerus muncul. Jadi kita agak sulit memberikan semacam ruang bagi publik untuk percaya kepada proses penanganan hukum kalau presidennya toh sebagai panglima juga tidak mengambil pilihan-pilihan itu. Jadi menurut saya memang ada semacam upaya untuk menginternalisasi ya, tanda petik, menginternalisasi dalam pengertian seolah-olah perkara ini memang hanya menjadi problem penyelesaiannya antara kejaksaan dan kepolisian. Itu yang menjadi problem menurut saya. Harusnya memang kalau ingin proses penegakan hukum itu lebih objektif, saya kira KPK punya kewenangan untuk itu. Di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 2019, saya kira cukup jelas bahwa KPK punya kewenangan supervisi, setidak-tidaknya supervisi gitu ya. Nah, tetapi kemudian paling tepat memang ya proses penanganan perkara seharusnya dilimpahkan kepada KPK. Kalau kepolisian aja bisa serta-merta melimpahkan proses, bukan pelimpahan ya, saya koreksi, penyerahan perkara kepada kejaksaan, saya kira apa problemnya kalau kemudian perkara ini dilimpahkan kepada KPK untuk ditangani lebih serius? Kan itu yang terjadi gitu ya. Penyerahan perkara dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung itu menggambarkan betapa situasinya memang menjadi rumit karena ada menurut saya hal yang tidak selesai dan tidak clear di mata publik dan publik menunggu itu gitu. Begitu Mbak. Oke, kalau dari kacamata Anda apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan atau tantangan tersendiri? Kenapa ini tidak diserahkan lagi tidak diserahkan kepada KPK begitu ya? Apa yang membuat Kejagung kok rasanya tetap ingin menjawab keraguan publik, bahkan mengatakan bahwa tim khusus ini dibentuk 9 orang, pernah juga bertugas di KPK. Dari kacamata Anda? Ya, pertama saya kira kita kehilangan sosok panglima perang korupsi yang harusnya dipegang oleh Presiden. Makanya saya bilang tadi, kendati pun pertemuan beberapa kali dilakukan antara Kejaksaan Agung, kemudian Kapolri dan Presiden, pilihan itu ternyata tidak diambil oleh Presiden. Ya kita betul-betul kehilangan. Sebagai seorang panglima perang di dalam melawan korupsi, harusnya Presiden mengambil posisi yang lebih tegas terhadap itu, agar langkah-langkah misalnya penyerahan kepada KPK itu bisa mengembalikan kepercayaan publik lebih baik dibanding kemudian tetap ditangani oleh Kejaksaan. Itu pertama, kita kehilangan panglima perang itu. Kedua, saya kira proses penanganan yang tidak terbuka sejak awal, tidak transparan begitu ya. Kita menduga ada hal yang hendak disembunyikan, misalnya kekisruhan gitu ya. Kekisruhan mengenai barang bukti, bagaimana penetapan tersangkanya, sekarang muncul sprindik baru 3 gitu ya, sprindik 43, 44 dan 45. Bahkan pertanyaan misalnya apakah sprindik baru itu, 3 sprindik itu statusnya masih saksi atau tersangka, kan sampai sekarang juga belum terjawab begitu ya. Jadi ada problem di mana penanganan perkara ini sejak awal memang tidak terbuka, tidak transparan, sehingga ada semacam upaya untuk tanda petik menyembunyikan, ada hal yang hendak disembunyikan di dalam proses hukum ini yang membuat publik bertanya-tanya, yang membuat publik kemudian mengarahkan kritikan itu tidak hanya kepada lembaga penegakan hukum, tidak hanya kepada polisi dan kejaksaan, tetapi juga termasuk kepada Presiden, yang menurut saya memang pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Oke, termasuk juga ada upaya untuk tentu kita berharap ini tidak hanya berhenti di 2 tersangka ini. Kalau kita melihat dengan barang bukti yang berupa barang bukti fantastis begitu, 74 kg emas, kemudian juga ada ratusan miliar yang kita belum tahu ini punyanya siapa begitu loh. Tidak mungkin apa barang bukti ini tidak bertuan. Yes, persis. Dalam logika pemberantasan tindak pidana korupsi, rata-rata koruptor-koruptor itu tidak mungkin, tanda petik gitu ya, melakukan kejahatan seorang diri. Kejahatan tindak pidana korupsi rata-rata memang lazimnya dilakukan secara bergerombolan gitu ya. Kejahatan itu dilakukan
secara berjamaah, tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang, 2 orang saja. Nah, dalam perkara ini sebenarnya ada kekhawatiran sebagaimana yang saya bilang tadi, seperti menginternalisasi gitu ya, seolah-olah oh, sudah ini selesaikan aja antara pihak kejaksaan dan kepolisian. Proses penanganan perkara korupsi itu kan tidak bisa dilakukan hanya sekedar karena ada kompromi antara kejaksaan dan kepolisian. Harusnya presiden itu mengambil posisi secara tegas mengembalikan on the track perkara ini diselesaikan sebagaimana perkara-perkara korupsi atau perkara hukum yang harus diselesaikan secara objektif. Itulah kenapa kemudian saya tadi mengatakan ya presiden harusnya meminta kepada KPK untuk mengambil alih perkara ini untuk menjamin objektivitas sekaligus kalau kemudian ini diselesaikan, diinternalisasi hanya kepada kepolisian dan kejaksaan, saya mengkhawatirkan akan ada yang luput dari sini. Akan ada pihak yang kemudian sengaja dilepaskan, disembunyikan, dan kemudian memisah atau memotong keterlibatannya dalam perkara ini. Oke, bagaimana Pak Puji menjawab keraguan yang disampaikan oleh Pak Herdi ini, termasuk juga soal bagaimana penyidikan kasus ini ke depannya? Ya, kekhawatiran itu obat sekaligus vitamin ya menurut saya. Jadi misalnya kita khawatir soal ini nanti tidak objektif karena lembaga yang nanganin bukan KPK atau lembaga yang menangani misalnya ini adalah jeruk makan jeruk misalnya. Justru begini, siapapun yang menangani kan ada 3 lembaga yang punya kewenangan itu ya, KPK, kepolisian dan juga kejaksaan. Misalnya proses ini ditangani oleh polisi, toh nanti jaksanya juga nanti jaksa di kejaksaan penuntut. Ditangani oleh KPK nanti adalah penuntutnya adalah juga jaksa-jaksa yang juga jaksanya itu adalah dari Kejaksaan Agung. Sehingga justru kemudian kalau mau kita ambil sisi positifnya, yang harus kita tekan sekarang sejak awal. Sejak awal case ini ditangani oleh kejaksaan, maka kejaksaan dalam hal ini sekarang menghadapi pertaruhan. Bukan hanya soal nama sosok Pak Febri yang dulu punya jasa sebagai etalase dalam pemberantasan korupsi, tetapi saat ini yang ditangani adalah Pak Febrinya sebagai tersangka, yang tentu marwah kejaksaan akan menjadi pertaruhan ketika hanya kemudian untuk menyelamatkan 1-2 orang. Nah, justru kemudian kekhawatiran yang disampaikan Pak Erdiansa dan juga kita semuanya, ini menjadi obat dan vitamin penting bagi kejaksaan untuk menunjukkan objektivitas dan sekaligus menunjukkan juga kecepatan dalam menangani ini. Nah, ini menurut saya jadi hal yang positif saja, bahwa sejak awal, ayo kejaksaan, ini kita sudah banyak mengingatkan loh, bahwa Anda diragukan soal objektivitasnya karena jeruk makan jeruk. Sekarang buktikan, kejaksaan, bahwa ini loh, Anda diingatkan soal bla 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 segala macam. Nah, marwah kejaksaan yang kemarin selama 6 tahun itu mendapatkan public trust yang cukup positif, hari ini sedang diuji. Nah, ketika kemudian para penyidik, 9 penyidik ini yang kemudian dibebani beban untuk melakukan penyidikan sekaligus nanti mungkin penuntutan, nah ini bukan hanya sekedar nama personal, tetapi juga membawa nama institusi untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Jadi saya lebih berpandangan seperti itu. Jadi melihat bukan hal-hal yang sifatnya simbolik, tapi yang substansial. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak bottleneck-nya sekarang? Kalau kemudian ada bottleneck yang kemudian terlihat dalam proses yang sekarang masih berlanjut, nah ini kita desak rame-rame agar bottleneck itu bisa kemudian mencair dimanapun, di semua institusi, baik di kepolisian, di kejaksaan, dan juga di KPK, beberapa proses pasti kita juga akan melihat bottleneck itu. Nah, oleh karena itu, dan beberapa fakta empiris ya, kita kan juga menyaksikan ada beberapa bottleneck. Sehingga saya lebih melihat bukan soal simbol institusinya, tetapi lebih ke arah substansi penanganan kasus ini harus kemudian dilakukan dengan objektif, dengan transparan, dan juga dengan cepat menurut saya. Oke, bagaimana kemudian Kejaksaan Agung bisa menjamin pengusutan kasus ini tanpa murni campur tangan siapapun, termasuk juga soal transparansi? Ya, pertama begini yang kita lihat, misalnya kita lihat konflik of interest. Konflik of interest baik dalam teori-teori manapun ya, termasuk di OECD, itu kan yang kita lihat bukan kekhawatiran yang akan muncul. Kekhawatiran yang akan muncul itu sesuatu yang kemudian
harus kemudian menjadi tadi saya sebut vitamin dan obat. Tetapi yang di diktum yang kemudian kita baca itu kan yang tampak. Nah, misalnya yang tampak ini dalam tahapan proses awal misalnya kita lihat penyidik. Dan penyidik hari ini kemarin kita mendengar memang penyidik yang dicari yang paling memiliki konflik of interest kecil, bahkan nihil misalnya, yang tidak ada relasi hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan, maka bukan dari Gedung Bundar. Misalnya kita lihat sosok Kajati Sumatera Utara, terus mantan Kajati Sulawesi Selatan dan segala macam. Nah, tahapan-tahapan inilah yang kemudian harus kita uji bersama-sama, yang harus kita awasi. Berikutnya kemudian yang kita lihat kemudian ya harusnya proses setelah penentuan penyidik ini seperti apa. Oh, pemanggilan para saksi, pemanggilan tersangka dan segala macam harus segera dilakukan. Nah, kalau kemudian itu ada bottleneck, nah saya sebut tadi berarti memungkinkan dugaan-dugaan kekhawatiran kita yang hari-hari ini ada, itu berarti memang ada gitu. Tapi kalau hari ini saja kan itu masih proses itu berlanjut, maka ya ini yang harus kemudian kita awasi bersama-sama. Oke. Kalau dari Pak Herdi, saya ingin tahu juga kalau plus minus ketika ini tetap diusut oleh Kejaksaan Agung apa, kemudian kalau KPK bagaimana, termasuk juga soal barang bukti yang sampai saat ini belum diakui baik dari dua tersangka ini. Apakah bisa kemudian ke depannya barang bukti ini disita oleh negara kemudian digunakan, saya sih membayangkannya digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, karena kalau kita lihat 74 kg emas ini luar biasa fantastis kalau benar-benar bisa digunakan manfaatnya untuk rakyat, termasuk juga ratusan miliar itu. Ya, yang pertama sebelum menjawab itu saya kira saya penting untuk memberikan respon ya. Urusan konflik kepentingan tadi. Kita jangan lupa bahwa di dalam institusi penegakan hukum, apalagi kejaksaan, kepolisian, itu ada logika hierarki yang bekerja. Nah, logika hierarki ini kan menjadi penting untuk kita kalkulasi. Konflik kepentingan itu akan tetap muncul, apalagi kalau bicara soal konflik kepentingan secara kelembagaan. Sederhananya begini, kalau mantan Jampitsus saja tidak jelas statusnya. Apakah dia saksi, apakah dia tersangka? Kalau dia tersangka, kenapa tidak ditahan? Nah, problem-problem begini kan sebenarnya menimbulkan pertanyaan publik bahwa urusan konflik kepentingan memang tajam di sana. Itulah kenapa saya selalu bilang dan bahkan ngotot bagaimana proses penegakan hukum itu dilakukan dengan cara memotong konflik kepentingannya. Artinya kalau kemudian kita tetap membiarkan Kejaksaan Agung menangani perkara yang melibatkan anggotanya sendiri, kita tetap permisif dengan urusan konflik kepentingan itu. Jangan lupa di dalam United Nation Convention Against Corruption, UNCAC itu kan sebenarnya menegaskan bahwa problem penegakan hukum pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mengamputasi atau memotong konflik kepentingan itu. Kalau kemudian kita masih permisif, masih menganggap itu adalah urusan sepele, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendapatkan fakta-fakta secara utuh terhadap proses penegakan hukumnya. Nah, sama dengan pertanyaan tadi, akan kemudian disita oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat banyak, itu sudah rumusan pasti ya. Dalam urusan penegakan hukum, apalagi kasus korupsi, kasus pencucian uang dan lain sebagainya, yang memang ada problem dengan urusan harta-harta yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti yang memang menjadi wajib hukumnya disita oleh negara dan kemudian diperuntukkan untuk orang banyak. Yang jadi problem sekarang bukan soal bagaimana rumusan itu terjadi, bahwa negara punya hak untuk menyita dan mendistribusikan untuk kepentingan rakyat banyak. Tetapi yang paling penting sebenarnya dalam perkara ini adalah siapa yang memiliki barang bukti itu, siapa yang menikmati barang bukti itu, siapa yang turut serta di dalam proses melanggengkan proses tindak pidana korupsi yang terjadi dalam perkara ini. Kan itu yang butuh diungkap oleh aparat penegak hukum. Dan saya agak pesimis kalau kemudian proses pengungkapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, karena itu melibatkan anggota-anggotanya sendiri. Jangan lupa ya, kalau saya mau ambil analogi, kenapa pada saat kasusnya Andre Yunus sedikit melebar, tetapi ini menjadi analogi gitu ya. Kenapa kita berkepentingan agar tidak ditangani oleh peradilan militer? Karena ketika sekali dimasukkan ke dalam mekanisme peradilan militer, tidak akan ada objektivitas di sana. Karena ini seperti mengadili personalnya sendiri. Yang muncul kemudian adalah dua hal. Satu, menyelamatkan si pelaku. Yang kedua, menyelamatkan orang yang diduga
itu juga terlibat di dalam pelakunya, termasuk intelektual gadarnya di sana kan. Nah, dalam perkara ini juga serupa sebenarnya. Kalau kita menggunakan analogi itu, seolah-olah di awal saya bilang, kalau ini kemudian diambil oleh Kejaksaan Agung, ini seperti menyelamatkan mantan Jampitsus dan orang-orang terlibat dalam perkara ini, sekaligus ya ini akan memotong bagaimana kemudian pengungkapan orang-orang yang diduga juga terlibat dalam perkara ya tiga perkara itu ya, Krakatau Steel, kemudian distribusi batubara PLTU, dan kemudian kasus Asabri. Kan itu yang menjadi penting. Saya ragu dan pesimis kalau tetap dibebankan kepada Kejaksaan Agung. Memang lebih tepat memotong konflik kepentingan sejak awal begitu ya. Jadi proses menggunting dan memotong konflik kepentingan itu menjadi hal yang memang wajib dilakukan agar proses hukum ini berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Oke, termasuk juga pentingnya peran Presiden untuk bisa tegas dalam kasus ini, begitu ya? Yes, kita kehilangan panglima perang. Kalau kemudian kita menganggap Presiden itu adalah orang yang paling bertanggung jawab di dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden harus mengambil semua peran-peran termasuk memberikan public address terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap janggal oleh publik. Sebagaimana yang saya susun dalam kronologis tadi, mulai dari keterlibatan aparat TNI di dalam menjaga rumah Jampitsus, itu puluhan orang itu kan nggak rasional. Itu menjadikan ruang keterlibatan TNI dalam perkara-perkara hukum. Belum lagi kemudian di Polda Metro Jaya. Kan Presiden sampai sekarang tidak pernah memberikan pernyataan soal itu. Termasuk misalnya pertemuan-pertemuan Presiden dengan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dan Kapolri misalnya, dan kenapa pilihan tidak memberikan ruang bagi KPK untuk mengambil perkara ini juga tidak dijelaskan oleh Presiden. Itu membuktikan kita betul-betul kehilangan panglima di dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, kita akan nantikan bagaimana kasus ini akan bergulir, termasuk juga sorotan mata semuanya tertuju pada Kejaksaan Agung saat ini untuk bisa tentu menjadi PR tersendiri bagi Kejaksaan Agung untuk bisa menjawab keraguan publik ini. Terima kasih pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdian Syah Hamzah, kemudian juga ada Ketua Komisi Kejaksaan Pak Pujiono Suwadi juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Puji. Ya, Mas. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya antrean kendaraan warga di SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih terjadi hingga Rabu malam. Warga harus rela antre hingga 1 jam untuk mendapat BBM. Lalu bagaimana kondisinya di pagi hari ini? Informasi langsungnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, antrean kendaraan warga di SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih terjadi hingga Rabu malam. Warga harus rela antre hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM. Ya, Bang. Salah seorang warga mengaku antre hingga 1 jam lebih di SPBU untuk membeli BBM. Hingga kini, warga Kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih kesulitan memperoleh BBM. Kondisi ini cukup menyulitkan warga, terutama pengemudi ojek daring. Mereka terpaksa antre hingga malam agar keesokan harinya dapat bekerja. Satu jam ya. Gimana ini udah berapa SPBU yang abang datang ini? Kalau di SPBU yang datang ini sehari ini satu, tapi selama di jalan lewat hampir semua kayak gini. Ramenya, padatnya hampir semua kayak gini. Oh gitu. Jadi ini untuk narik besok gitu, Pak? Iya, rencana untuk keperluan besok nih, Pak. Sementara itu, Saudara, personel TNI Angkatan Darat ikut membantu distribusi BBM ke sejumlah SPBU di Kota Medan dan sekitarnya. Ini dilakukan usai koordinasi antara Pertamina dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara soal sopir pengangkut BBM yang berhenti massal. Selasa malam 14 Juli, sejumlah personel Kodam 1 Bukit Barisan mengemudikan truk tangki Pertamina di Medan, Sumatera Utara. Anggota TNI membantu mengatasi krisis distribusi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU. Pendistribusian BBM terkendala kurangnya jumlah sopir pengangkut.
Saudara, tidak kebagian solar saat mengantre. Sejak sore hari, sopir-sopir di Kota Manado terpaksa menginap di mobil dan juga area SPBU. Sopir memilih bertahan di antrean agar bisa mendapatkan solar pada pagi harinya. Saudara, berikut ini adalah suasana antrean di SPBU Malalayang, Kota Manado pada Kamis pagi. Meski layanan SPBU belum dibuka, namun sopir, pengangkut barang dan kendaraan penumpang terpantau telah mengantre di depan SPBU. Antrean di pagi hari ini rupanya merupakan sisa antrean pada Rabu sore kemarin yang tidak kebagian solar. Nah, terus kenapa memutuskan tinggal di antrian dan pulang? Oh, antri dari pagi hari ini panjang antrian. Baru udah kemarin sana dulu. Pekerjaan terganggu? Iya. Terganggunya bagaimana? Kali gaji cuma setengah hari. Antri begini loh. Saudara, soal kondisi stok BBM akan dilaporkan jurnalis Kompas TV di Medan. Ada Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Ginting. Dan juga di Manado ada jurnalis Kompas TV Swingli Manderes dan juru kamera Yanemike Sinyal. Kita ke Medan terlebih dahulu. Emir, selamat pagi. Ini sempat ada antrean berjam-jam di SPBU tadi malam. Kemudian pagi hari ini bagaimana kondisinya? Apakah masih ada antrean di sana? Saudara, selamat pagi. Memang sampai dengan saat ini SPBU di Kota Medan masih mengalami antrian yang cukup panjang. Namun jika kita bandingkan dengan 2 hari lalu, memang antrian pada hari ini sedikit terurai karena memang distribusi pasokan BBM ke daerah Medan dan ke sejumlah daerah lainnya memang sudah kembali pulih pasca adanya bantuan dari pihak pemerintah terkait dengan pengiriman perbantuan dari TNI Polri, begitu juga dengan sejumlah upaya dilakukan oleh Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Dan memang saudara, terkait dengan permasalahan sopir yang mogok kerja, pihak Pertamina memang mengatakan saat ini memang sedang dilakukan sejumlah pembenahan manajemen di transportasi. Namun begitu, sampai dengan saat ini memang sudah dilakukan perbantuan dari luar daerah, seperti adanya perbantuan awak sopir Pertamina sebanyak 41 awak mobil tangki. Juga ada penambahan unit mobil tangki dari luar daerah Sumatera bagian utara sebanyak 35 unit. Lalu juga ada perbantuan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu TNI Polri yang memang sejak kemarin sudah membantu untuk melakukan pendistribusian BBM ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan dan juga sekitarnya. Dan memang pihak Pertamina juga mengimbau warga agar tidak cemas ataupun panik baik, karena memang untuk stok bahan bakar sendiri masih mengikuti untuk di daerah Sumatera bagian utara. Begitu juga pihak Pertamina mengatakan untuk kondisi antrian yang ada di SPBU diupayakan agar pekan ini kondisi antrian kembali normal. Dan memang kondisi antrian panjang di SPBU Kota Medan ini sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin yang telah menimbulkan kecemasan pada warga yang harus mengantri berjam-jam lamanya dan tentu mengganggu aktivitas ataupun rutinitas warga untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Baik, artinya hingga pagi ini masih ada antrean meskipun sudah terurai, dan antrean ini terjadi sejak hari Minggu kemarin. Ini terkait dengan distribusi, dan TNI Polri juga membantu distribusi BBM ke sejumlah SPBU agar tidak ada lagi penumpukan kendaraan ataupun antrean di SPBU di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting dari Medan. Kita bergeser ke Manado, Sulawesi Utara. Ada jurnalis Kompas TV Swingli Manderes. Swingli, selamat pagi. Apakah di sana juga ada antrean kendaraan di SPBU seperti yang terjadi di Medan pada pagi hari ini, Swingli? Ya, memang antrian di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, sampai dengan pagi hari ini masih terjadi sama seperti beberapa hari terakhir. Tadi kami juga sudah melakukan pantauan di sejumlah SPBU, di mana antrian yang terjadi itu hanya tinggal di beberapa SPBU saja. Jika kemarin antrian panjang itu terjadi di sekitar 5-6 SPBU, di hari ini hanya terlihat antrian di SPBU Malalayang, tepatnya ada di belakang saya. Dan tadi layanan sudah dimulai pada pukul 7 pagi
saya sudah sempat mewawancarai juga pihak SPBU dan dinyatakan bahwa layanan yang dibuka sejak pukul 7 pagi tadi biasanya hanya berlangsung hingga pukul 3 hingga 4 sore karena stok BBM-nya habis. Tadi kami mewawancarai dan bertanya bahwa ternyata stok solar ini masuk setiap harinya dengan jumlah hingga 8.000 kiloliter. Dan tampak di belakang saya masih ada antrian yang didominasi oleh sopir-sopir pengangkut barang, juga kendaraan pengangkut penumpang lintas provinsi. Dari yang kami cek, antrian terpanjang pagi ini terjadi hingga 2,5 km hingga 3 km. Demikian. Baik, artinya sebelumnya ada 5 hingga 6 SPBU yang terjadi antrean kendaraan, namun saat ini terpantau hanya 1 SPBU di Malalayang yang terpantau begitu ataupun terlihat adanya antri kendaraan yang didominasi oleh truk dan juga kendaraan pribadi. Kemudian Swingli, kalau kita melihat hal ini, apa kemudian upaya Pemda setempat agar memastikan stok BBM ini aman? Ya. Dari pemerintah sendiri menyatakan akan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU, terutama memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang antri itu sesuai dengan ketentuan, terutama mengantisipasi adanya pihak-pihak seperti mafia solar yang memang sempat menjadi isu di Kota Manado. Namun sejauh ini untuk stok sendiri saat kami konfirmasi kepada Kepala Biro Ekonomi Sulawesi Utara dikatakan bahwa stok di Sulawesi Utara masih mencukupi hingga akhir tahun, di mana serapan hingga bulan Juli ini baru mencapai 51% dari total kuota 162.000 kiloliter yang menjadi kuota Sulawesi Utara pada tahun 2026. Oke, berarti yang dilakukan oleh pemerintah ataupun Pemda saat ini adalah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU agar tidak lagi terjadi antrean kendaraan ataupun penumpukan kendaraan di SPBU karena ketiadaan BBM begitu, dan dipastikan juga oleh Pemda bahwa stok masih mencukupi hingga akhir tahun ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Swingli Manderes dan juga juru kamera Mike Singal di Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya ada Emir Syahpurba dan juga Dedi Ginting di Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Truk tronton yang mengangkut puluhan ton keramik terguling di Jalan Lingkar Barat Gamping, Sleman, Yogyakarta. Detik-detik kecelakaan terekam kamera pengendara lain. Inilah detik-detik sebuah truk tronton bermuatan 35 ton keramik terguling di Jalan Lingkar Barat Gamping, Sleman, Yogyakarta yang terekam kamera pengendara lain. Truk yang hendak melewati jalan menikung mendadak miring ke kiri hingga akhirnya terguling. Muatan keramik pun rusak dan berhamburan di jalan. Tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kernet mengalami luka ringan. Melaju dari arah timur, kemudian sesampainya di TKP jalan menikung, terus muatannya bergeser ke kiri, kemudian karena truk tidak kuat lalu terguling ke kiri. Sebuah mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Jakarta Selatan hingga membuat kaca gedung hancur. Diduga pengemudi mobil salah menginjak pedal. Video amatir merekam sesaat setelah mobil menabrak gedung perkantoran di kawasan SCBD pada Rabu pagi. Tampak kaca gedung pecah dan bagian depan mobil rusak. Mobil sudah dipindahkan, sementara kondisi kaca gedung yang rusak sudah dibersihkan dan ditutup sementara agar tidak melukai karyawan maupun pengunjung. Kasus kecelakaan kini tengah dalam penyelidikan Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Polisi masih menyelidiki kasus kematian dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Kabupaten Siak, Riau. Hingga kini 5 saksi telah diperiksa sementara hasil otopsi awal belum dapat memastikan penyebab kematian korban.
Satreskrim Polsek Siak telah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya ada petugas keamanan, sopir, pegawai rumah sakit yang menemukan jenazah, serta rekan dan pembimbing korban di RSUD Tengku Rafian Siak. Dari hasil otopsi ditemukan luka berbentuk titik pembengkakan pada tangan serta memar di bagian kepala akibat kekerasan tumpul. Sedangkan sejumlah luka di beberapa bagian tubuh diduga terjadi setelah korban meninggal dunia. Meski begitu, penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan histopatologi dan juga toksikologi forensik untuk melengkapi penyelidikan. Kita telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap 5 orang, yaitu security dan supir dan pegawai rumah sakit yang menemukan jenazah. Telah selesai dilaksanakan otopsi, namun dokter forensik belum bisa memastikan penyebab dari kematian karena masih memerlukan pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa sampel yang harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Setibanya di lokasi, istri korban menangis histeris saat mengetahui suaminya, dokter residen yang sedang menempuh pendidikan spesialis anestesi, ditemukan tak bernyawa di semak belukar di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau, tempatnya bekerja. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Siak langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah bukti serta barang-barang korban yang ditemukan di lokasi. Penemuan jasad korban membuat warga sempat geger dan langsung berdatangan untuk melihat. Polisi kemudian memasang garis polisi guna proses penyelidikan. Yang bersangkutan ini tinggal di mes rumah sakit umum, sudah menghilang pada hari sebelumnya, yaitu hari Senin pukul 18.00. Ini bisa kita lihat yang dari rekaman CCTV yang bersangkutan keluar dari rumah sakit pada 18.06 WIB. Nah, ditemukan oleh security karena memang dari malam tersebut sudah dilakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Handphonenya sudah off dan tidak aktif sehingga dilakukan pencarian dan ditemukanlah di samping pagar tadi. Menurut polisi, dari pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang berinisial AKL, serta barang-barang korban seperti ponsel dan tas ditemukan masih utuh. Guna memastikan penyebab kematian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Citra Indriani, Kompas TV, Siak, Riau. Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan dan perampokan terhadap pengemudi ojek online yang tertidur di base camp ojol di Kosambi, Kabupaten Tangerang. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena terdesak biaya pernikahan. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melumpuhkan pelaku dengan tembakan saat ditangkap di Kamal Muara, Jakarta Utara karena melawan polisi. Pelaku mengaku hendak mencuri motor korban untuk dijual, namun korban terbangun sehingga terjadi perkelahian yang berujung penusukan hingga tewas. Setelah itu pelaku membawa kabur motor dan ponsel milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Motifnya adalah motif ekonomi. Namun setelah kita dalami, yang bersangkutan ini, tersangka, dia ada tekanan untuk menikah. Karena yang bersangkutan ini merasa kebingungan dari mana dia harus mencari nominal tersebut, uang dengan nominal tersebut. Sehingga pada awalnya yang bersangkutan ini, dia membawa pisau ini awalnya niatan untuk melakukan bunuh diri. Di perjalanan dia melihat ada seorang ojol, korban, sedang tertidur pulas dan di depannya itu ada motor PCX yang tergeletak begitu saja. Jadi muncul niatan dia untuk mengambil motor tersebut. Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau Inkop
TKBM Pelabuhan resmi meluncurkan aplikasi Dermaga sebagai upaya modernisasi dan digitalisasi di sektor kepelabuhan. Aplikasi digital ini diharapkan mampu mempercepat transformasi tata kelola operasional pelabuhan sekaligus menghadirkan data tenaga kerja yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi pada jaminan sosial pemerintah. Pembukaan rapat anggota tahunan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau Inkop TKBM Pelabuhan pada Rabu siang di Jakarta Pusat menjadi momentum transformasi digital di sektor kepelabuhan nasional. Inkop TKBM resmi memperkenalkan aplikasi Dermaga sebagai platform digital untuk mengintegrasikan operasional bongkar muat secara real-time. Langkah ini didukung penuh oleh pemerintah pusat karena digitalisasi di 102 koperasi TKBM ini akan membuat sumber informasi dan data pekerja terkoneksi dengan Kementerian Koperasi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyebut dengan adanya aplikasi ini, pemerintah juga dapat memantau langsung hak-hak pekerja, termasuk memastikan mereka sudah tercover oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dengan adanya sistem digitalisasi yang dipunyai aplikasinya oleh teman-teman TKBM dan terkonek dengan Kementerian Koperasi, tentunya data dan sumber informasi bisa didapat dengan baik. Sehingga tidak lagi isu-isu negatif ya Pak Hendra terhadap TKBM. Nah, ini ke depan tentunya bisa ditingkatkan dan layanan aplikasi yang sudah diluncurkan ini bisa terkonek di seluruh Indonesia, di 120 koperasi ya, yang ada di Indonesia, begitu harapan kita. Tidak hanya soal efisiensi administrasi di lapangan, dari sisi Kementerian Koperasi, aplikasi Dermaga ini menjadi alat evaluasi yang akurat agar seluruh aktivitas transaksional dan jumlah TKBM yang aktif bekerja dapat terdata sebelum memasuki rencana strategis ke depan. Jadi kami dari Kementerian Koperasi menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh Inkop TKBM terkait dengan peluncuran aplikasi digital ya, sehingga nanti semua bisa kita pantau. Ya, pemerintah juga bisa memantau nanti aktivitas transaksional, berapa sih sebenarnya tenaga kerja bongkar muat sekarang yang bekerja dan lain sebagainya. Sehingga mungkin isu-isu negatif yang selama ini tidak bisa kita jawab dengan digital, ya kita semua bisa dapatkan data-data secara akurat. Penerapan sistem digital ini juga merupakan bentuk adaptasi dan apresiasi terhadap stakeholder pelabuhan seperti Pelindo yang sudah lebih dulu menggunakan sistem digital. Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan menegaskan pihaknya berkomitmen penerapan aplikasi ini akan merata di seluruh Indonesia dengan target waktu paling lambat 1 tahun. Ya, tentunya kami menyesuaikan, ini kebutuhannya di era digitalisasi, tentunya kami menyesuaikan dan merupakan apresiasi juga bagi stakeholder di pelabuhan karena memang Pelindo dan stakeholder lain sudah menggunakan digitalisasi dan tentunya akan penyesuaian dan insya Allah kami yakin terkait dengan hal ini pemerintah juga akan mengapresiasi kami dan kami akan tingkatkan agar digitalisasi ini di seluruh Indonesia, kurir TKBM di seluruh Indonesia akan menggunakan digitalisasi. Dengan hadirnya aplikasi Dermaga, ekosistem pelabuhan yang efisien dan akuntabel bukan lagi sekedar visi. Tata kelola koperasi TKBM Pelabuhan diharapkan bisa semakin profesional demi menunjang kesejahteraan pekerja di seluruh pelabuhan Indonesia. Tesalonika Ajeng, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri RI pada Mei 2026 mencetak rekor baru, naik jadi 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043 triliun rupiah. Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kemampuan bayar Indonesia sangat kuat. Namun, sesistemik apa risikonya terhadap stabilitas ekonomi nasional? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Ian Rahman.
Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, rasio utang Indonesia terhadap PDB meningkat jadi 40,54% pada tahun 2025. Meski meningkat pada tahun sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang posisi utang saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini disampaikan oleh Menteri Purbaya di hadapan anggota Dewan pada rapat paripurna DPR ke-25 masa persidangan di Kompleks Parlemen Selasa siang. Purbaya mengatakan angka tersebut masih jauh dari batas maksimal 60% terhadap PDB yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali. Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita. Rasio utang pemerintah tahun 2025 naik jadi 40,54% terhadap PDB, naik 0,73 poin dibanding tahun 2024 yang sebesar 39,81% terhadap PDB. Menanggapi kenaikan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyiapkan 4 skenario untuk menekan rasio utang, di antaranya konsolidasi fiskal bertahap, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan portofolio utang secara aktif lewat debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Sementara itu, Saudara, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 naik jadi 444,4 miliar dolar Amerika Serikat. Purbaya menegaskan kemampuan bayar Indonesia sangat kuat. Utang luar negeri pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043 triliun rupiah yang merupakan rekor baru. Menurut Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan, kondisi utang tidak dapat dinilai hanya dari nominal, melainkan harus dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional. Selain itu, Purbaya menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan kapasitas fiskal Indonesia. Orang itu dilihat dari dibanding dengan size ekonominya kan, sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya 1.000, satu lagi 10.000. Misalnya dua-duanya pinjam sama 1.000 perak pinjamnya. Yang 1.000 kan ada debt to ininya 1. Kalau yang itu masih 1/10. Jadi yang 1/10 aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya. Jangan nominalnya aja. Posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043 triliun rupiah. Secara tahunan ini tumbuh sebesar 2,1% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2% year on year. Rasio utang luar negeri pada Mei 2026 terhadap PDB adalah sebesar 29,9%. Menurut Bank Indonesia, perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% year on year, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026 sebesar 216,4 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ULN pemerintah utamanya dipengaruhi oleh aliran masuk pada surat berharga negara internasional yang dianggap mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo. Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%, kemudian administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%,
jasa pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan utang luar negeri Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Posisi utang luar negeri swasta, saudara, pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara tahunan. Kontraksi ini lebih terbatas dibandingkan dengan kontraksi sebelumnya sebesar 0,5% pada April 2026. Perkembangan ini terutama didorong oleh utang luar negeri kelompok peminjam lembaga keuangan yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 0,8%, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada April 2026 sebesar 5%. Saudara, posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 mencetak rekor baru, naik jadi 8.043 triliun rupiah. Sementara rasio utang pemerintah per 2025 juga naik jadi 40,54% terhadap PDB. Sesistemik apa risikonya terhadap stabilitas ekonomi nasional? Kita tanya Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Yan. Kabar baik. Mas Joshua, ini ada rilis kemarin terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang naik ke rekor baru jadi 8.000 triliunan per Mei 2026. Anda melihatnya angka ini masih wajar atau sudah alarm waspada? Ya, sebenarnya kita perlu mencermati beberapa indikator. Tidak semestinya kita hanya melihat pada satu nominal saja ya, tadi 8.000 triliun gitu ya, kalau kita konversikan kepada rupiah. Karena kalau kita lihat tadi ULN terhadap PDB masih di kisaran 29,9, artinya ini masih di bawah rata-rata negara berkembang dan juga beberapa negara pendapatan menengah ke atas yang rata-rata juga melampaui 50-60% terhadap PDB. Namun yang perlu kita lihat juga struktur utangnya pun juga didominasi oleh utang jangka panjang ya, dari 83,9% dari utang luar negeri pemerintah tersebut ini didominasi oleh yang jangka panjang. Jadi artinya kewajiban jangka pendeknya relatif terbatas. Dari sisi rasio pembayaran utang terhadap ekspornya pun juga masih terkendali ya. Rasio debt to service ratio-nya pun juga yang tier 1 ini di kuartal pertama tahun ini masih di kisaran 17%-an dan ini masih di bawah ambang batas yang aman ya oleh standar internasional yakni 20%. Namun yang perlu diwaspadai adalah di mana kenaikan dari ULN ini didominasi tadi oleh ULN pemerintah instead of bukannya ULN swasta gitu ya. Artinya ini yang harus kita lihat lagi seberapa cepat karena kalau kita lihat tadi kecepatan dari ULN pemerintah ini apakah sudah bisa kita sandingkan dengan kualitas dari pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Karena ini yang harusnya mendrive ataupun yang semestinya menjadi motor pertumbuhan itu justru adalah swasta, tapi kelihatannya beberapa waktu terakhir ini swasta justru malah wait and see dan cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi, sehingga ini yang harus kita lihat bahwa ini mungkin bisa menjadi lampu kuning ya, artinya belum jadi darurat tapi alarm bahwa kondisi ini apakah ini akan sustainable ke depannya, karena tentunya ruang fiskal pemerintah pun juga tidak akan bukannya tidak ada batasan gitu ya, tapi ini yang harus kita lihat bersama bahwa bagaimana meningkatkan juga ekspansi dari sisi swastanya. Oke, berarti ini sudah lampu kuning dan juga memang patut untuk diwaspadai atau dicermati oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia bagaimana langkah ke depannya. Anda juga sempat menyebutkan atau menyinggung Mas Joshua soal kenaikan utang ini dipengaruhi oleh pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dan juga Bank Sentral. BI bilang kenaikan ini didorong oleh aliran dana investor ke SBN internasional. Apakah statement ini bisa diartikan kepercayaan investor yang mulai perlahan kembali, Mas Joshua? Ya, nggak bisa kita literally mengatakan hal itu juga gitu ya. Sekalipun memang it's a good thing bahwa foreign investor udah masuk ke global bond dan juga SRBI. Tapi yang perlu kita ingat juga apakah itu sudah berdampak signifikan kepada rupiah, yang dimana kita melihat bahwa rupiah masih bertengger di 18.000 per dolarnya. Artinya kembali lagi kalau kita melihat dan juga kita lihat juga adalah instrumen foreign
inflows ya di SRBI ini kan sampai dengan year to date saja sudah mencapai hampir 9 miliar US dollar gitu ya. Artinya bagaimana cost ataupun beban yang harus dipertimbangkan juga oleh Bank Indonesia, karena kalau kita lihat dari sisi misalkan imbal hasilnya SRBI 9 bulan dan 12 bulan itu rata-rata cukup tinggi juga ya untuk bisa menarik daya tarik investor asing tersebut. Bahkan yang 12 bulannya SRBI itu sekitar 7,66 ya pada lelang tanggal 15 yang lalu kemarin gitu ya. Jadi artinya ini juga akan menjadi burden juga buat Bank Indonesia, dan juga tentunya tadi dari sisi global bond pun juga sama ya, bahwa di satu sisi memang ini inflows, tapi tentunya akan ada beban bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada investornya. Jadi ini bukan literally it's a good news, tapi tentunya ini yang harus kita lihat, kepercayaan itu penting, tapi ini juga menjadi bacaannya adalah bahwa kalau misalkan masuk ke SRBI ataupun ke global bond, berarti kan ada potensi juga ya bahwa kalau misalkan investor asing melihat bahwa ada kondisi yang tidak kondusif, tentu kan karena di pasar modal tentunya investor ini bisa keluar kapan saja gitu ya. Jadi ini yang harus kondusivitas dari kebijakan ekonomi domestik kita ini harus kita jaga gitu, agar jangan sampai nanti memberikan sentimen yang negatif ya kepada para investor asing tersebut. Oke, tapi kan yang selama ini menjadi permasalahan termasuk dari lembaga-lembaga pemeringkat adalah bukan hanya soal data-data ekonomi Indonesia, tetapi juga soal transparansi dan juga kepercayaan investor begitu. Bukankah artinya kepercayaan investor ini penting, apalagi untuk jangka panjang, Mas Joshua? Ya, saya percaya bahwa kepercayaan investor ini sangat menjadi faktor yang utama ya, dan justru malah kalaupun kepercayaan investor ini tinggi, pemerintah ataupun Bank Indonesia tidak perlu menawarkan imbal hasil yang tinggi gitu ya, karena kan artinya ya investor asing memang memburu ya instrumen investasi Indonesia gitu ya, tanpa harus diiming-imingi imbal hasil yang tinggi gitu ya. Dan ini tentunya tadi tinggal tingkat imbal hasil yang relatif terhadap misalkan US Treasury yang kompetitif, stabilitas nilai tukar rupiah, dan juga persepsi dari risiko global ini yang harus dicermati juga oleh para investor. Karena ketika investor membeli SBN ini bukan karena keyakinan pada fundamental ekonomi saja, tapi juga tadi pada imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, sehingga ini juga dan ini makanya ini bersifat rentan tadi ya, karena tadi kalau misalkan tadi ada negara lain yang mengover lebih atraktif lagi, tentu kan tadi akan ada perpindahan lagi gitu ya. Jadi makanya movement ini akan sangat cepat di pasar obligasi, pasar modal, sehingga ini yang harus kita pertimbangkan lagi bagaimana meningkatkan kepercayaan itu ya di luar dari sisi imbal hasil dan juga kondisi-kondisi fundamental yang quote and quote ya dinilai bagus oleh pemerintah, meskipun dari sisi sebagian pelaku sendiri mengatakan bahwa pelaku industri sendiri yang ekonomi realnya sendiri mungkin melihat bahwa kondisi tidak merata ya, ada yang kondisi sektor-sektor yang bagus, tapi ada juga sebagian juga sektor-sektor ekonomi lainnya pun juga lagi struggling seperti itu. Oke, artinya ini para investor ini bisa diartikan percaya begitu dengan Indonesia kalau kita tidak menjual surat berharga ini secara murah dengan imbal hasil yang sangat tinggi begitu ya. Tapi Mas Joshua, kalau kita bergeser lagi terkait dengan utang luar negeri, ini kan ada beberapa alokasi besar terhadap beberapa sektor, termasuk jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan lain-lain begitu yang mendominasi. Sebetulnya alokasi ini seberapa urgent sih menggunakan utang luar negeri? Namun kita bahas usai jeda. Mas Joshua, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Beri makna pada siang hari Anda. Saatnya terhubung dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Informasi terkini selengkapnya. Dari peristiwa penting di dalam negeri hingga dinamika global yang memengaruhi dunia. Berita yang aktual. Kita ke sorotan pertama di redaksi kami, saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan. Tajam dan mencerahkan. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Cari yang hijau. Ini dia Indomie goreng cabe hijau. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli. Lebih pedas, sas. Lebih gurih, rih. Ada yang baru, porsi jumbo. Bikin semua jadi heboh. Pedas gurihnya makin bernyali, bikin pengen lagi. Dan
cari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wingsu. Kalimantan Tengah mencatat tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah daerah, dengan sektor kesehatan dan pendidikan mendapat apresiasi tertinggi dari masyarakat. Di sisi lain, pertanian dan perkebunan terus didorong sebagai penggerak ekonomi daerah. Bagaimana strategi pemerintah memperkuat layanan publik sekaligus membangun ketahanan pangan? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi, Kamis 16 Juli, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Cukupi hari Anda dengan informasi terpercaya dari berbagai peristiwa di penjuru Nusantara dan dunia. Mengulas isu-isu terkini, tajam, mendalam, dan komprehensif. Bukan sekadar berita, tetapi ruang untuk memahami setiap peristiwa lebih dekat. Kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Sapa Indonesia Malam, ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV, didukung oleh Cukupi hari Anda dengan informasi terpercaya dari berbagai peristiwa di penjuru Nusantara dan dunia. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Mengulas isu-isu terkini, tajam, Vonis 10 tahun penjara, mendalam, dan komprehensif. Bukan sekadar berita, tetapi ruang untuk memahami setiap peristiwa lebih dekat. kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Sapa Indonesia Malam, ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, posisi utang luar negeri Indonesia mencetak rekor baru, naik jadi 8.000 triliun rupiah pada Mei 2026. Sementara rasio utang pemerintah per 2025 juga naik jadi 40,54% terhadap PDB. Kita lanjutkan perbincangan dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, tadi saya berbicara soal alokasi. Alokasi terbesar utang luar negeri pemerintah ada pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%, serta administrasi pemerintah, pertahanan, dan jamsos wajib 20,6%. Apakah yang Anda lihat selama ini program-program ini yang selalu mendominasi atau fleksibel? Apa urgensinya sehingga memakai utang luar negeri untuk program-program ini? Ya, kita juga perlu melihat juga apakah ada kemungkinan adanya multilateral partnership ya, ataupun juga misalkan suntikan dana dari lembaga donor gitu ya, terkait dengan program-program prioritas terkait dengan kesehatan, pendidikan gitu ya, yang menjadi target sektor dari lembaga-lembaga internasional tersebut ya, untuk bisa meningkatkan tadi scale dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tapi tentunya yang perlu kita lihat lagi tadi bagaimana seberapa cepat ya, ataupun seberapa produktif dari sisi alokasi dari utang luar negeri pemerintah tersebut ke sektor-sektor tersebut ya, apakah bisa mengelevasi tingkat dari sisi pendidikan ya, tingkat kesehatan kita semakin lebih baik, kualitas pelayanan kesehatannya. Tentunya ini harus kita evaluasi juga ya, artinya kembali lagi apapun dari sisi peningkatan utang luar negeri baik itu pemerintah, khususnya pemerintah ya, ini harus dievaluasi dari sisi pemerintah sendiri. Sekalipun tadi kalau kita lihat dari ukuran-ukurannya semuanya masih dalam tahap masih dalam ambang yang aman, tapi tentunya yang lebih penting lagi tadi adalah seberapa produktif ya dari penarikan utang luar negeri tersebut untuk bisa berdampak ya real kepada masyarakat, berdampak real kepada penurunan kemiskinan, berdampak real kepada pemberdayaan UMKM, dan tentunya ini harus menjadi acuan utama ataupun untuk menjadi monitoring keberhasilan dari produktivitas dari utang luar negeri tersebut.
Oke, penting sekali begitu ya, dilakukan evaluasi terhadap alokasi utang luar negeri, bagaimana ini mengucur begitu kepada sektor real. Selain utang luar negeri, Mas Joshua, yang juga diumumkan oleh Kementerian Keuangan adalah soal rilis data rasio utang pemerintah di tahun 2025 yang naik jadi 40,54% terhadap PDB. Secara aturan memang masih di bawah batas maksimal 60%. Tapi Mas Joshua, ini bukankah dengan tren kenaikan rasio utang yang terus-menerus justru semakin meningkatkan risiko? Dan sebetulnya sesistemik apa risikonya terhadap stabilitas ekonomi nasional? Ya, yang pertama adalah risiko bunga yang besar ya. Artinya dengan kalau kita cermati dengan SBN yang mendominasi 87% dari utang pemerintah, dan artinya ada risiko bahwa pembayaran bunga akan diperkirakan akan bisa mencapai 19% dari total pendapatan. Artinya ruang belanja yang produktif ya untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan ini akan semakin tergerus ya untuk tadi kewajiban cicilan bunga tersebut. Jadi artinya ini bisa jadi jebakan fiskal yang perlahan-lahan akan akan mempersempit juga ruang gerak dari pemerintah. Yang kedua adalah risiko nilai tukar dan juga arus modal asing keluar ya, reversal ya, karena kalau kita lihat tadi porsi SBN yang dimiliki oleh asing dalam denominasi rupiah ataupun falas ini tetap harus menjadi faktor kerentanan, karena pada saat rupiah cenderung mengalami pelemahan ini bisa dapat memperburuk juga dari pembayaran beban utang falas, dan sekaligus juga mendorong tadi investor asing menjual SBN sehingga ini memberikan tekanan ganda. Yang ketiga adalah risiko momentum fiskal. Artinya ketika pemerintah pernah berkomitmen menjaga rasio di bawah 40% dalam RPJMN, lalu meleset, artinya akan ada kredibilitas target fiskal jangka menengah yang menjadi dipertanyakan ya. Dan ini bukan hanya soal angka semata, tapi bagaimana soal kepercayaan pasar terhadap komitmen kebijakan itu. Oleh karena itu, memang tren kenaikan rasio utang ini yang terus-menerus ini memang akan meningkatkan risiko ya, meskipun memang belum menyentuh batas legalnya ataupun tadi ambang batasnya, tapi kalau kita lihat bandingkan dengan jarak 20 poin percentage dari batas 60%, ini memang kelihatannya masih ada space gitu, tapi dengan tren kenaikan sekitar 0,5 hingga 1 poin per tahun, artinya jarak itu bisa terkikis lebih cepat lagi dari yang diperkirakan kalau kondisi fiskal ini tidak diperbaiki secara struktural. Jaraknya semakin dekat begitu. Sekarang saja terlihat mungkin sekitar 20%-an, namun kalau trennya terus naik begitu artinya memang jarak ataupun spare ini masih semakin dekat, dan jadi juga ada risiko-risiko yang di-highlight terkait dengan arus modal asing yang keluar dan risiko bunga yang membesar dan jadi jebakan fiskal. Itu kan tadi Mas Joshua perbandingan utang dengan PDB. Lalu juga ada pertanyaan yang membandingkan antara utang dengan pendapatan negara. Tahun lalu saja hanya 91,7% dari target atau sebesar 2.756 triliun rupiah. Kalau bisa membandingkan hal ini seperti apa antara utang dengan pendapatan negara? Ya, tentunya ini juga menjadi PR pemerintah ya, karena di dalam kondisi situasi globalnya tidak kondusif, terjadi ketidakpastian global, terjadi perang di Timur Tengah, tentu upaya-upaya untuk bisa meningkatkan penerimaan ya dari sektor eksternal itu lebih terbatas. Ditambah lagi juga dengan beberapa upaya-upaya pemerintah ya dari program-program prioritasnya untuk bisa mendrive penerimaan, menggerakkan perekonomian domestik. Ini pun juga diharapkan akan bisa meningkatkan tadi penerimaan kita ya, sekalipun memang tentunya tantangannya tadi adalah bagaimana mengoptimalkan beberapa meningkatkan penerimaan negara tanpa menekan kelas menengah, itu yang mungkin yang paling berat gitu ya, karena beberapa opsinya misalkan kita sudah melihat dengan optimalisasi PNBP sumber daya alam, lalu juga dengan percepatan ekonomi digital dan juga dan juga penerapan pajak kekayaan, pajak warisan, ini seharusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah, dan juga intensifikasi dari compliance ya melalui teknologi ya. Ini kita sudah melihat sudah adanya Cortex, Simbara yang memungkinkan untuk adanya pemetaan wajib pajak yang belum taat ya, yang belum comply secara akurat. Yang kembali lagi yang harus dihindari oleh pemerintah tadi adalah kalau kita acuannya pada penerimaan ya, bagaimana tadi untuk kenaikan tarif PPN yang bersifat regresif dan juga yang ini akan berdampak langsung kepada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Dan yang kedua tadi adalah bagaimana dampaknya dengan perluasan cukai ya ke
ke banyak produk konsumsi sehari-hari, ini pun juga tanpa kajian dampak yang distribusional, ini bisa bisa berdampak signifikan juga ya kepada konsumsi nasional kita. Jadi artinya ini bisa kontraproduktif. Jadi artinya pemerintah perlu kembali lagi melihat skala potensi penerimaan yang ada gitu ya. Karena kan ini kalau kita bicara penerimaan itu kan ibaratnya harapan gitu ya. Kalau kita dari sisi pemerintah ataupun dari sisi pemerintah sendiri, tapi dari sisi belanja ini kan udah hampir pasti semuanya. Jadi bagaimana pemerintah bisa merasionalisasikan belanja-belanja yang dinilai kurang produktif ataupun dampak jangka pendeknya terbatas. Ya, ini harus bisa dirasionalisasi ataupun bisa ditunda ataupun bisa dipangkas ya. Kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan tata kelolanya buruk ya harus ditunda seperti itu. Jadi artinya pemerintah harus transparan dan juga fair untuk meningkatkan tadi kualitas dari belanja dan utangnya karena beberapa indikator tadi itu pun juga dibandingkan juga dengan penerimaan yang memang kita melihat kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya rasio penerimaan kita itu masih tax ratio kita masih terbatas ya, masih relatif lebih kecil dengan negara-negara tetangga tersebut. Sehingga ini harus kita lihat lagi bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati karena sekalipun ada target yang fantastis 8% dalam hingga 2029, tapi kembali lagi pemerintah perlu menjaga mengkondisikan ya bagaimana seberapa besar potensi pendapatannya sehingga belanjanya pun juga tidak jor-joran. Oke, jangan lagi-lagi kelas menengah yang dikorbankan begitu ya Mas Joshua. Ini soal utang jatuh tempo. Pemerintah menghadapi beban pembayaran terbesar pada kemungkinannya Juli ini sebesar 194 triliun rupiah dan juga ada September sebesar 165 triliun rupiah. Apa efek dominonya? Apakah akan semakin memperlemah rupiah? Ya, kalau kita bicara yang jatuh temponya adalah utang luar negeri tentu ini akan ada tadi dampak di mana akan ada permintaan pembayaran bunga dan juga pokoknya tentunya ya, karena ini adalah jatuh tempo gitu ya. Dan oleh sebab itu juga tadi apakah dimungkinkan kembali reprofiling utang ataupun misalkan yang tadi terkait dengan SBN gitu ya yang dimiliki oleh BI misalkan yang akan jatuh tempo ini bisa dilakukan reprofiling ataupun debt switch gitu ya. Ini harus dikomunikasikan dengan di dalam KSSK sendiri gitu ya sehingga harapannya ini jangan sampai tadi memberikan dampak yang memperdalam tadi ya tekanan kepada rupiah gitu karena tentunya ini yang harus dimonitor oleh Kementerian Keuangan ya utang luar negeri ataupun SBN yang akan mature ya ini dalam jangka pendek ini memang harus dimonitor seberapa besar dan juga dampaknya harus dievaluasi agar jangan sampai tadi memberikan dampak yang negatif ya kepada pasar domestik kita gitu ya karena ini yang harus dicarikan mitigasi lebih awal gitu sehingga harapannya tidak memberikan dampak yang tadi yang negatif ya kepada pasar domestik kita. Baik, harus segera dimonitor dampaknya jangan sampai ada yang negatif bagi pasar kita. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas Jo, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Susah Jeda Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan informasi dari militer Amerika Serikat yang kembali melakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Amerika juga melancarkan gelombang serangan baru ke wilayah Iran selama 7 jam. Saudara, militer Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Amerika juga melancarkan gelombang serangan baru ke wilayah Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan melancarkan serangan selama hampir 7 jam ke wilayah Iran pada Rabu pagi. Puluhan infrastruktur militer Iran jadi target serangan kali ini. Militer Amerika menyatakan saat ini setidaknya 19 kapal perang Amerika Serikat di Laut Arab, termasuk 2 kapal induk dan sebuah kapal serbu amfibi dengan lebih dari 1.000 marinir di dalamnya. Ratusan pesawat militer Amerika juga siap beroperasi di seluruh wilayah Timur Tengah. Tak hanya serangan Amerika yang ditargetkan ke Iran, Iran juga meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat ke sejumlah wilayah Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Iran telah meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Serangan ini merupakan balasan dari serangan Amerika Serikat pada Selasa pagi. Kemarin Amerika melancarkan serangan ke Iran hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump memerintahkan penerapan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Televisi pemerintah Iran menayangkan gambar puing-puing drone yang mereka klaim ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Militer Iran menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mendeteksi dan menargetkan drone milik Amerika Serikat di atas kota Bandar Abbas pada Selasa pagi. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang target militer Iran di Bushehr, Konarak, Abu Musa, dan Bandar Abbas. Amerika Serikat kembali menyerang dan memberlakukan blokade pelabuhan Iran. Iran menyebut Amerika Serikat berupaya mencegah Teheran untuk melaksanakan kedaulatan atas Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menuduh Amerika Serikat sengaja ingin menghancurkan nota kesepahaman Islamabad. Garibabadi menegaskan Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan. Justru Amerika yang berniat menghancurkan kesepakatan yang sudah dicapai di Islamabad. این هستش که آمریکا این بحث عبور شناور اصلا براش اهمیتی ندارد. چون آمریکا اصلا وابسته به تنگه هرمز نیست. خود ترامپ هم بارها اعلام کرده. او از حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز عصبانی است. آمریکا نمیخواد ما حاکمیت مؤثر بر تنگه هرمز اعمال بکنیم. ایران میز مذاکره رو ترک نکرد. این آمریکا بود که متلاشی کرد یادداشت تفاهم اسلام آباد رو و ما در واقع اقدامی رو در این زمینه انجام ندادیم. پس ببینید این که بخوام بگن ایران برگرده این یک درخواستی است که محقق نخواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که با این اقدامات جنایتکارانه آمریکا تقاضای مذاکره بده. Setelah sebelumnya sempat mematok harga pajak 20% terhadap kapal komersil yang akan melintas di Selat Hormuz, Presiden Donald Trump kini justru menyebut tidak menyukai konsep biaya. Trump menyebut negara-negara Teluk telah membujuknya untuk mengurungkan niatnya, menarik biaya keamanan dan keselamatan sebesar 20%. Ia mengganti kesepakatan itu dengan kesepakatan perdagangan dan investasi yang akan dilakukan berbagai negara Teluk ke Amerika Serikat. No, I just told you, you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me 25 years ago. It bothered me. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menolak semua kata kasar dan cemoohan Donald Trump terhadap negaranya. Hal itu disampaikan Pezeshkian di tengah serangan Amerika Serikat ke wilayah teritori Iran. Masoud Pezeshkian mengatakan Iran akan membalas dan merespon dengan tindakan dan melindungi rakyatnya sendiri. Ia sangat tidak bisa mentolerir semua komentar yang dikeluarkan Trump terlebih untuk menjelek-jelekan Iran. Pezeshkian juga memperingatkan agar tidak ada perbedaan pendapat khususnya di dalam negeri. Ia meminta agar rakyatnya tetap menjaga persatuan di internal Iran.
لفاظیاشون ادامه داره و دارن این کارا رو میکنن ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه تیکه کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون ما در عمل آنچه که باورمونه اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن شایسته اوناست شایسته ما نیست قدم اول اینه که باید وحدت انسجام داخلی حفظ بشه هر کلامی هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه قدرت ما رو کاهش خواهند داد. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Memasuki paruh terakhir di Sapa Indonesia Pagi, saudara, ada informasi ini sebuah tornado terekam mengamuk di langit desa Revsky, wilayah Ural, Rusia. Fenomena cuaca ekstrem ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan juga jaringan listrik. Rekaman video memperlihatkan pusaran angin berwarna gelap berputar di atas hamparan lapangan, membentuk tornado yang menjulang ke langit. Meski tidak ada laporan korban jiwa, kepala desa setempat menyebut badai di desa tetangga menerbangkan atap rumah dan juga bangunan tambahan, merusak saluran listrik, serta menumbangkan sebatang pohon. Tornado umumnya berlangsung selama 15 hingga 30 menit dengan diameter yang dapat mencapai 5 hingga 200 meter. Informasi dari tornado di Rusia tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Yan Rahman, terima kasih. Sampai jumpa.